Selamat pagi teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja memandu Anda sekarang di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare. Hari ini kita membahas tema puasa berat badan kok naik. Nah ini sebuah dilematis juga ya. Puasa berat badan kok naik, apa yang salah? Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber Mbak Claudia Ayu, ahli gizi dari Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare sudah hadir bersama saya di studio Radio Andika saat ini. Apa kabar Mbak Claudia? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar juga ya? Lancar, alhamdulillah. Oke, agenda juga padat juga sepertinya kalau di Rumah Sakit HVA ya? Lumayan, cukup padat ya Mas Hendra ya? Iya. Kita sebelahnya juga sudah hadir Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, kabar sehat baik Mas Adnan. Ya. Iya, persiapan apakah ada peningkatan ini ya jumlah pasien atau mungkin layanan yang lebih meningkat kalau bulan puasa begini Mas? Ya, tentunya pelayanan tidak ada yang berubah. Kemudian di musim yang seperti ini juga situasi di rumah sakit pasien juga terus bertambah Mas Adnan dengan berbagai macam cuaca ya mungkin seperti ini. Jadi tetap kita maksimalkan pelayanan kita. Terus tidak ada bedanya meskipun puasa ataupun tidak puasa, kita tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien seperti itu. Baik. Ya. Nanti kita akan ikuti informasi berkaitan dengan layanan dan promo-promo menarik yang diluncurkan Rumah Sakit Hafiatul Rejo ya Mas ya. Ada yang spesial nanti akan saya sampaikan. Baik, di akhir sesi nanti teman-teman bisa ikuti. Sekarang kita gali terlebih dahulu kepada Mbak Claudia. Yang sekarang ini bisa jadi orang menjalankan puasa kan motifnya beda-beda begitu ya. Salah satunya mungkin biar badannya biar lebih proporsional, enteng gitu kan, lebih berkurang lah gitu kan berat badannya. Tetapi faktanya banyak di antara mereka justru kok ketika puasa berat badan malah naik. Membengkak begitu. Nggak susut, makin nambah. Ya. Apa yang terjadi atau yang salah apa sebenarnya Mbak? Padahal secara logikanya kan kita nggak makan selama berjam-jam. Iya. Camilan siang pun juga hilang gitu. Kemudian istilahnya kita kan menahan diri untuk kita nggak makan minum selama sekian jam. Betul. Berarti kan logikanya akan pasti turun berat badan karena asupan pun juga akan berkurang. Iya. Karena kan kita menjalankan puasa selama berjam-jam itu tadi. Nah, cuman yang salah adalah ketika gini, sebenarnya untuk tubuh kita pun selama berjam-jam ini sudah otomatis langsung beradaptasi. Jadi secara tidak langsung tuh beradaptasi. Jadi kita tuh punya cadangan energi sebenarnya. Jadi tubuh kita itu kayak gudang logistik. Jadi punya simpanan energi itu. Jadi lemak kita tuh punya lemak yang kemudian jadi energi, kemudian jadi bahan bakar untuk kita bisa aktivitas seharian, kemudian untuk kita bisa tetap bekerja seperti itu atau melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Nah, di dalam tubuh kita juga ada namanya hormon glukagon. Hormon ini sifatnya dia adalah meningkatkan kadar gula darah kita ketika gula darah kita turun. Jadi secara otomatis hormon glukagon itu bekerja. Kemudian cadangan lemak kita tuh digunakan sebagai energi seperti itu. Tetapi faktanya orang ketika berpuasa cenderung balas dendam. Yang salah di situ. Jadi cenderung makannya tuh porsinya lebih banyak karena itu tadi mungkin pada saat ketika sahur ada makan atau minum yang salah di situ. Jadi perlu diperhatikan ketika ini ada tipsnya kalau misalkan sahur ini hindari minum kopi atau teh. Karena sifatnya dia diuretik atau bikin kita gampang pipis atau BAK. Sering kencing seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita sudah ketika buka sudah minum banyak gitu ya, sudah tercukupi nih 8 gelas ketika akan menjelang berbuka. Nah pada saat sahurnya kalau kita misalkan minum kopi atau teh, otomatis itu akan cepat
penurunan cairan juga akan cepat karena kan sering pipis, dikeluarkan sering kencing, iya betul kayak gitu. Kemudian pada saat sahur sebaiknya pilih karbohidrat kompleks, jadi lebih ke nasi merah, umbi-umbian, oatmeal, roti gandum. Karena kenapa? Serat di sini fungsinya bikin kita awet kenyang juga, kayak gitu. Kemudian dalam satu piring ini perlu diperhatikan ketika sahur. Nah, ketika sahur itu diperhatikan dalam satu piring diusahakan 50%-nya perbanyak sayur dan buah. Kemudian untuk seperempatnya ada karbo, sisanya ada protein hewani dan protein nabati, seperti itu. Jadi tetap lengkap. Biar kita itu istilahnya apa ya, asupannya terjaga. Jadi ketika asupannya terjaga, ketika sahur kalorinya yang masuk itu seimbang dengan apa yang kita keluarkan tadi. Kalau kita asupannya terlalu berlebih, maka dari itu timbangannya cenderung lebih banyak. Karena kenapa? Aktivitas pun kita akan berkurang. Kan pasti nih orang puasa kan cenderung jarang aktivitas fisik. Karena takut apa? Lemas. Aku nggak olahraga dulu, takut nanti lemes gitu ya, takut nanti mungkin iya haus gitu. Ketika olahraga tengah jalan gitu, oh haus, pengen buka, pengen minum kan gitu. Nah, itu yang salah. Jadi ada beberapa memang yang salah. Makan pun terlalu cepat, ketika buka itu pun juga salah. Akibatnya gitu. Seperti apa, Mbak? Akibatnya kenapa? Kalau kita makan terlalu cepat, sebenarnya kita punya sinyal ya. Jadi lambung tuh ngasih sinyal. Ketika kita makan dengan cepat, tidak ada jeda ruang. Oke, kasih jeda dulu untuk kita ngasih sinyal dari lambung ke otak. Kan ada waktu beberapa menit itu. Kalau itu tidak diberikan jeda atau ruang, otomatis apa? Cenderung makannya berlebih. Sebelum otak kita bilang, oke, stop, cukup makan kayak gitu. Karena makannya terlalu cepat. Karena itu tadi balas dendam, karena lapar. Cenderung makan lebih banyak, makan minuman manis, makan gorengan, makan berminyak, yang bersantan. Nah, itu dia. Aktivitas fisik pun juga berkurang. Nah, di situ yang bikin timbangan makin naik, justru nggak bikin makin turun. Kalau dipikir-pikir sebenarnya asupan nutrisi kita selama puasa ya relatif setara saja dengan hari-hari di luar puasa ya sebenarnya. Atau bahkan bisa jadi lebih tinggi ya. Yang biasanya nggak makan ikan malah jadi ikan. Makan yang nggak makan minum kolak, minum kolak. Belum lagi gitu. Ya minum lebih es, bergizi belum ya. kita minum kopi. Macam-macam gitu. Tetapi pola aktivitasnya berbeda, Mbak. Kalau hari biasa ketika kita misalnya sarapan pagi, kemudian langsung aktivitas, ada energi ya dari sarapan yang kita dapatkan. Nah, tapi sekarang kalau puasa kan berbeda ya. Ketika setelah saya berbuka, kemudian sahur, biasanya orang-orang malah tidur lagi. Sementara jeda panjang itu tidak makan, akhirnya menjadi alasan untuk tidak ngapa-ngapain karena lemes. Nah, ini bagaimana? Karena justru ketika energi itu datang, justru ketika malam hari waktunya orang istirahat harusnya. Ini seperti apa, Mbak, untuk menyeimbangkan ini dan supaya nggak lemes ya aktivitas sehari-hari, terutama untuk yang berpuasa? Oke, jadi kalau sebenarnya sah saja sih kalau misalnya kita istirahat atau memberikan jeda untuk kita tidur, itu nggak apa-apa, sah saja. Cuman sebenarnya kalaupun kita tidak aktivitas, sebenarnya pun juga akan tubuh juga tidak akan bisa membakar energi yang sudah jadi simpanan di kita. Kita kan seperti tadi, kita punya gudang logistik tadi. Kalau itu semakin banyak akan menumpuk dan itu dilakukan secara berulang hampir setiap hari selama Ramadan, nah itu yang justru akan menjadi kita makin lemes, makin malas, makin makin malas untuk bergerak atau aktivitas. Nah, nggak apa-apa, sah saja kalau misalkan 2-30 menit kita memberikan jeda untuk istirahat, tuh nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuman justru malah kalau kita malas, otomatis badan pun juga kerasanya nggak enak juga, karena kita sudah terbiasa aktivitas seperti biasanya sebelum Ramadan, seperti itu. Nah, maka dari itu kan saya tadi bilang ketika sahur sebaiknya mungkin perlu dikoreksi untuk makanannya. Berbuka pun juga sama, seperti itu. Biasanya habis taraweh kan ngantuk ya? Ya. Betul ya? Valid berarti. Kalau rata-rata begitu ya? Rata-rata begitu, karena sudah kenyang posisinya.
sudah terisi, sudah kenyang. Nah, itu bisa dilakukan aktivitas fisik misalkan olahraga. Cuman sebaiknya tidak terlalu malam karena untuk istirahat pun sebaiknya jeda. Ketika olahraga, selesai olahraga berikan jeda 2-3 jam sebelum tidur. Gitu. Baik. Oke. Teman-teman silahkan kalau Anda ingin bergabung, kita buka kesempatan telepon 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih bersama narasumber Mbak Claudia Yu, AMDGZ, ahli gizi dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, membahas tentang puasa, berat badan kok naik, apa yang salah? Mbak Gebi di Tosarian Kediri menanyakan apa ya yang membuat puasa dengan metode IF dengan puasa Ramadan ini kok lebih cepat turun dengan metode IF. Padahal untuk jendela waktu makan minum juga hampir sama saat menjalankan IF. Kemudian ada Mas Hendri di Prambon Nganjuk menanyakan apakah kebiasaan kurang bergerak atau berolahraga selama puasa juga berkontribusi atau berpengaruh pada penambahan berat badan. Baik. Mbak Claudia silakan ditanggapi. Yang pertama yang IF tadi ya. Ya. Kenapa IF lebih cenderung cepat turun dibandingin kita puasa Ramadan? Sebenarnya konsepnya hampir sama sebenarnya. Untuk intermittent fasting atau IF dengan puasa Ramadan sebenarnya hampir sama. Dengan jam yang sama, kenapa IF lebih cenderung? Nah, berarti ada yang perlu dievaluasi nih dari hasil dari makannya. Makannya ya. Kunci asupan itu ya. Jumlah dan kualitas ketika sahur dan berbuka itu yang bisa dijadikan evaluasi. Mungkin ketika IF kita kan bisa tetap makan atau mungkin tetap tetap aktivitas atau mungkin tetap bisa makan lah seperti biasanya sebelum Ramadan. Tapi mungkin ketika Ramadan ada mungkin ada godaan untuk kita pengen makan manis nih atau pengen minum manis atau mungkin cenderung kita makannya cenderung lebih banyak. Sebenarnya gitu. Apalagi kalau paket bukber all you can eat itu. Nah gitu. Macam-macam siapa yang ya. nggak tergoda kan? Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sama kita Ramadan dengan intermittent fasting, tetapi yang perlu dievaluasi di situ untuk jumlah dan kualitas makanannya seperti apa gitu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua tentang kebiasaan kurang bergerak. Ya. Oke, apakah itu bisa berkontribusi? Nah bisa. Kan tubuh kita seperti gudang logistik tadi. Yang apabila energi kita yang masuk lebih banyak, mungkin cenderung kurangnya aktivitas fisik, nah disimpan secara otomatis, disimpan rapi dalam bentuk lemak. Nah, ketika itu dilakukan berulang setiap hari, otomatis logikanya kan lemaknya makin numpuk di situ. Kalau aktivitasnya kita kurang, secara tidak langsung berat badan pun juga akan bisa bertambah. Bisa jadi kita overweight bahkan ke obesitas seperti itu. Jadi perlu memang untuk aktivitas fisik termasuk olahraga. Cuman ini boleh waktunya. Kalau misalkan yang puasa, boleh ketika sebelum berbuka atau mungkin setelah berbuka juga boleh. Cuman mungkin intensitasnya tidak sebanyak atau tidak seberat atau setinggi yang ketika kita sebelum Ramadan gitu. Mungkin intensitas olahraganya boleh 20-30 menit sebelum berbuka gitu ya, atau misalkan mungkin setelah berbuka juga boleh. Cuman kalau misalkan setelah berbuka itu diusahakan mungkin tidak terlalu malam juga, karena kita juga butuh jeda ketika akan tidur tadi. Berikan jeda 2 jam atau 3 jam sebelum tidur seperti itu. Kalau saya ngamati di jalan itu malam-malam biasanya cukup sering sekarang tren running ya, teman-teman running itu bagaimana Mbak? Kalau dari sisi waktu dan juga manfaatnya? Gak apa-apa sebenarnya, boleh aja. Karena kan apa yang masuk sudah tadi ya, ketika buka, makan, kemudian langsung dibakar. Nah itu kan balance. Iya. Jadi otomatis lemak tidak akan menumpuk lebih banyak. Atau dibandingkan dengan kita mungkin yang aktivitasnya kurang seperti, atau kita yang tidak olahraga seperti itu. Sah-sah aja gak apa-apa, gak masalah. Termasuk tarawih itu juga sebagai olahraga juga ya? Cuman kan mungkin tidak untuk bakar kalorinya tidak sebanyak kita olahraga atau aktivitas fisik seperti itu. Gitu sih. Baik. Kalau yang mager berarti tadi memang dalam tanda harus dipaksa ya diri sendiri agar harus ada olahraga. Olahraga yang seperti apa yang disarankan Mbak? Boleh jalan kaki untuk memperbanyak langkah. Kalau misalkan belum bisa jogging atau running, boleh dengan jalan kaki. Paling
mungkin 1000 langkah atau berapa, mungkin nggak apa, sekuatnya aja. Yang penting itu dilakukan secara rutin nggak masalah. Gitu. Baik. Teman-teman, kita masih bersama dengan Mbak Claudia Ayu, AMDGZ, ahli gizi dari Rumah Sakit Hafia Tulungarejo Pare. Teman-teman yang ingin bergabung masih ada kesempatan 0811 345 4000, 0811 345 4000, atau Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar tayangan live Andika TV di Facebook AG 243. Sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita berpuasa, asupan-asupan yang seperti atau mungkin apa ya, kandungan makanan kita Mbak ya. Sebenarnya dalam satu piring itu kalau buka puasa dan sahurnya harus apa yang kita paling tidak penuhi supaya kita satu sisi tujuan menjaga kebugaran tercapai, tetapi di sisi lain juga tidak mendapatkan ancaman overweight tadi atau obesitas ya. Oke, biar juga kuat puasa seharian kayak Betul. gitu ya. Jadi yang perlu dicatat ini sekalian saya kasih tips ya. Jadi ketika sahur tadi pilih karbohidrat kompleks tadi yang saya bilang. Boleh dengan nasi merah, oatmeal, roti gandum, umbi-umbian. Kemudian karena mengandung serat tinggi yang bikin kita awet kenyang. Awet kenyang. Pilih protein yang berkualitas, bisa dari daging, ikan, telur, ayam, kacang-kacangan, dan tahu tempe. Jadi tetap gizi seimbang, ada karbohidrat di situ, ada protein, ada vitamin, mineral dari sayur dan buah gitu. Cuman kalau mungkin sayur diusahakan kalau ketika sahur jangan yang cenderung bersantan atau berbumbu atau yang pedas banget karena bisa memicu asam lambung. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk buah-buahan sama, pilih mungkin pisang yang cenderung dia padat kalori juga, atau mungkin buah-buahan lain cenderung yang seperti kayak semangka, atau mungkin melon, atau mungkin strawberry, atau istilahnya buah-buah yang cenderung mungkin berair. Karena itu bisa bikin kita ada simpanan cadangan energi di situ karena mengandung banyak air juga. Jadi kita juga rawan dehidrasi ketika pada saat seharian esokan harinya kita aktivitas seharian tuh bisa tetap terhidrasi atau nggak gampang haus kayak gitu. Nah, hindari makan terlalu asin. Oh, nggak boleh ya? Bikin cepat haus. Oh, iya Gampang iya. haus, gampang ini kayak kepengen minum es. Minum ini. terus gitu ya Terus. pengennya ya. Betul. Kan biasanya sukanya kalau orang-orang mungkin sukanya yang asin, yang gurih kayak gitu. Nah, itu ngemil yang Ngemil. ideal yang Ideal yang enak kayak gitu ya. biasanya sambil nonton. Nah, kemudian ketika persiapan untuk puasa, cukupi cairan. Nah, ini yang penting juga. Selain kita pilih buah-buahan cenderung mungkin berair banyak seperti semangka tadi, bisa dengan mengikuti pedoman 242 atau 1 gelas ketika buka. 4 gelasnya waktu malam. 242. Jadi nanti bisa oke. bisa dibagi setelah taraweh atau nanti sebelum tidur. Setelah taraweh berarti 2, kemudian 2 lagi sebelum tidur. Habis gitu nanti 2 gelas lagi menjelang imsak. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi kan 8 gelas per hari. Itu minimalnya segitu. Nanti bisa pakai pedoman kayak gitu. Atau mungkin diukur pakai yang punya tumbler 1,5 liter, itu nanti tercukupi nggak dalam satu ini. Kayak gitu bisa. Jadi terukur minumnya. Gitu. Kalau biasanya ada orang yang polanya nggak biasa makan dini hari ya kayak sahur Iya. gitu, katanya ada sebagian yang akhirnya mual gitu, akhirnya memutuskan nggak sahur aja. Ini gimana Mbak? Sebaiknya itu dihindari ya. Karena gini, sebenarnya kalau untuk pasti ada perubahan pola makan, membuat kita secara otomatis tubuh tuh ngasih sinyal. Itu normal sih, wajar sebenarnya. Karena gini, perubahan jam makan ketika kita sebelum Ramadan, kemudian Ramadan pasti perut begah, mual, kerasanya mungkin perutnya nggak nyaman, atau mungkin cenderung mungkin lemes atau gimana. Itu sebenarnya sinyal normal sebenarnya. Itu nggak apa-apa karena kan masih adaptasi ketika awal. Tapi ketika nanti menjalankan puasa Ramadan tuh nggak apa-apa, dijalankan aja. Kecuali kalau memang ada penyakit penyerta, misalkan punya riwayat sakit lambung kah, atau penyakit degeneratif yang lain tuh, monggo silakan dikonsultasikan lebih lanjut seperti itu. Baik. Atau perlu ada tambahan obat-obat. Ya. Gitu ya. Teman-teman, itu tadi banyak hal yang kita bahas bersama dengan Mbak Claudia Ayu AMDGZ, ahli gizi dari Rumah Sakit Hafia Tulungarejo Pare. Puasa idealnya bisa mengendalikan berat badan, tetapi kalau ada yang salah tadi seperti yang disampaikan Mbak Claudia, bisa saja nanti justru di akhir puasa
berat badan akan Bertambah. semakin bertambah. Belum lagi lebaran. Belum lagi lebaran. Biasanya banyak akhirnya Belum lagi nastar, belum lagi makanan, keluhan minuman kesehatan akhirnya numpuk ya di numpuk belakang. akhirnya. Itu yang harus kita waspadai teman-teman. Mari jalankan pola hidup sehat ketika berpuasa, termasuk diantaranya seperti yang disampaikan oleh Mbak Claudia. Santi, Bergabung Pak Opi di Tulungagung. Pak Opi. Halo, selamat siang Pak. Ya, dengan Pak Opi di Tulungagung. Silakan pertanyaannya Pak. Iya, iya. Mau konsultasi ke Dokter Claudia nih. Tadi saya sempat dengar itu kalau olahraga di malam hari ya, malam hari yang running run itu. Saya kan dari kecil punya penyakit asma kan, ya kan. Nah, ternyata asma terus itu dianjurkan sama dokter olahraganya itu jangan di jam malam karena ada embun masuk itu yang bikin paru-paru basah itu. Terus kalau pagi juga gitu, pagi jangan subuh gitu. Olahraga enggak boleh pagi itu salah sebenarnya. Nah, saya dengar dari dokter Claudia ini yang benar yang mana sih? Ya. Tapi olahraga saya disanjurkan itu di jam 8:30 pagi atau jam 9 pagi sampai jam 10 di atas sih. Di atas jam 10 itu juga tidak boleh bikin drop katanya gitu. Kalau sore itu maksimal jam 3 atau jam 2 sampai jam 3 sore karena untuk supaya tidak masuk embun udara malam gitu katanya. Baik. Nah, ini mau sekalian saya mau meluruskan ini yang benar yang mana. Cukup itu Pak Opi pertanyaannya? Iya. Baik. Ditanggapi Mbak Claudia sesaat lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Opi di Monitor Lewat Radio ya. Sama-sama. Ya. Baik. Iya. Pak Opi di Tulungagung, silakan Mbak. Baik, oke, makasih pertanyaan Bapak. Udah bener ya, memang malam sama pagi yang terlalu pagi itu juga bisa memang menimbulkan, terutama untuk penyakit asma ini. Asma memang bisa cenderung kambuh ketika itu tadi karena ada perubahan cuaca, mau itu suhu atau mungkin ada alergi tertentu seperti itu. Jadi kalau memang untuk disarankan ketika jam-jam yang jam 9 maksimal jam 10. Kalau kenapa di atas jam 10 sudah cenderung mungkin panas banget karena UV itu kan juga kalau semakin tinggi, semakin siang otomatis dia semakin semakin tinggi untuk kadar UV-nya juga bikin gampang kecapean. Sedangkan untuk asma sendiri kan jangan sampai kecapean banget karena itu bisa kambuh sewaktu-waktu kayak gitu. Jadi betul untuk jam-jamnya memang disarankan jam 8:30 sampai jam 10 maksimal. Kalau mau ngambil sore, usahakan sebelum ketika jam 4 sore. Jadi maksimal jam 3. Boleh ketika jam 2 atau jam 3 sore maksimal sampai paling enggak sekitar jam 4 lah masih nggak apa-apa. Kayak gitu, memang pengaruh sekali. Tapi kalau tidak ada keluhan itu aman ya, waktunya lebih fleksibel, malaman pun nggak ada masalah. Kecuali kalau tidak ada penyakit penyerta seperti Bapak Opi tadi, itu nggak apa-apa, mau jamnya kapan aja boleh. Cuman mungkin kalau untuk siang hari seperti ini kan, atau mungkin di atas jam 10 gitu ya, cenderung kan juga lebih panas. Kalau panas, cenderung kita kan kondisi lari running itu kan bakar kalori di situ, panas kemudian cenderung rawan dehidrasi seperti itu. Nah, justru malah nanti takutnya dehidrasi kemudian bisa pingsan karena cairannya sudah drop kayak gitu. Ada beberapa orang yang justru kadang terlihat itu siang justru jalan-jalan dengan pakai jaket tebal gitu. Nah itu memang tujuan tertentu ya. Kalau untuk itu saya belum bilang itu boleh atau enggak ya. Cuman gini, kalau yang pakai jaket seperti itu, terutama mungkin di siang, memang ngambil jam ketika panasnya. Karena kan untuk yang jaketnya itu sendiri kan mungkin didesain untuk seperti sauna, cepet banget untuk ngeluarin keringat. Sebenarnya kalori itu belum tentu seberapa banyak kita keringat yang dikeluarkan. Sebenarnya untuk menit pertama 20 menit kita olahraga yang dibakar tuh gula dulu. Baru nanti lemak, baru nanti zat-zat yang lain. Kayak gitu. Tapi kalau mungkin sebenarnya untuk kalau saya sendiri pandangan saya tuh sebaiknya kalau untuk yang pakai jaket seperti itu sebaiknya tidak sering dilakukan. Karena apa? Takutnya tadi dehidrasi. Keringat atau cairan yang keluar tuh banyak. Nah, rawan sekali dehidrasi. Jadi mungkin sebaiknya gunakan baju yang nyaman saja.
Mungkin tidak perlu dengan jaket seperti itu. Kalau misalkan mungkin cenderung berat badan sudah stabil, perbaiki pola makan, kemudian mungkin intensitasnya cenderung mungkin bisa lebih diatur lagi. Tidak harus siang kan, berarti mungkin bisa sore atau mungkin pagi setelah jam 7 tuh nggak apa-apa. Iya. Gitu sih. Ada juga orang yang hanya olahraga di akhir pekan saja karena waktunya dianggap Betul. baru bisa. Itu apakah sebenarnya Nggak apa-apa boleh? sih, Nggak nggak apa-apa apa-apa ya? saja. Yang penting gini, dalam 1 minggu kalau untuk aturan kementerian kan 1 minggu 150 menit. Monggo nanti mau diatur gimana. Kalau bisanya pas weekend, berarti kan ngambilnya sekali langsung exercise atau latihan, berarti ngambilnya langsung 60 menit. Misalkan 1 minggu nih bisanya, berarti 60 menit paling enggak, atau 1 jam setengah setelahnya, 90 menit. Nah itu kan sudah tercukupi 150. Karena kenapa mungkin dari hari Senin sampai Jumat belum bisa olahraga atau belum bisa ada waktu karena mungkin ada aktivitas atau pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan kayak gitu. Nah bisanya di weekend nggak apa-apa, nggak masalah. Baik. Teman-teman, nanti kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mbak Claudia Ayu, AMDGZ, ahli gizi dari Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare. Teman-teman, kita masih di Publik Interaktif bersama Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare. Kita masih membahas tema tentang puasa, berat badan kok naik, apa yang salah, bersama narasumber Mbak Claudia Ayu, AMDGZ, ahli gizi, yang masih ada kesempatan teman-teman bergabung. Silakan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih di Publik Interaktif bersama Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare. Mbak Claudia, kalau untuk menjaga bahwa apa yang kita lakukan ini benar, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan rutin yang seperti apa, Mbak? Oke, kalau untuk berarti check up berkala ya. Boleh dengan cara mungkin kalau untuk check up berkala sendiri boleh dilakukan. Kalau nanti untuk paketnya mungkin bisa dijelaskan dengan Mas Hendra ya untuk paket check upnya. Kalau dilakukan secara berkala boleh 3, 6, 12 kalau mau check up. Jadi 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau yang 1 tahun sekali atau 12 bulan sekali. Itu boleh. Itu. Tapi kalau mau mantau pribadi juga bisa sih. Sekarang kan juga ada mungkin pemeriksaan pribadi, misalkan mungkin ada yang punya tidak hanya timbangan, punya mungkin tensimeter, atau mungkin pemeriksaan yang menggunakan gula darah, kolesterol, atau mungkin asam urat, itu boleh-boleh saja. Kalau misalnya melakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat, usahakan puasa dulu kalau mau pengen tahu atau mau check up, minimal 8-10 jam. Nah, ketika kalau mau gampangnya puasanya itu nanti mungkin terakhir makan di atas jam 9 atau jam 10 malam. Jadi ketika tidur nanti kan nggak kerasa, jadi besok paginya bisa nanti langsung periksa gitu. Nah, selama puasa diperbolehkan minum, cuman minum air putih aja. Nggak makan, nggak minuman yang berwarna atau yang berasa. Kayak gitu. Untuk menjelang sebelum MCU ya. Pemeriksaan, betul. Kalau ketika puasa Ramadan sendiri, Mbak, apa yang mungkin perlu diperhatikan? Apakah memang sebelum puasa kita lakukan pengukuran ini, kemudian setelahnya biar tahu indikator keberhasilan kita selama berpuasa ini, Mbak? Evaluasi berarti ya? Boleh, silahkan, nggak apa. Mungkin dicek dulu. Sebelum Ramadan mungkin kita fokusnya ke berat badan ya. Sebelum Ramadan kita cek dulu. Kemudian periksanya di tengah-tengah aja. Karena biasanya apa? Ketika pertengahan ini udah mulai goyah nih. Karena apa? Biasanya cenderung gini. Ketika menjelang Lebaran, cenderung mungkin ada yang mungkin buka puasa di luar. Cenderung mungkin tergoda dengan makan makanan yang cenderung bikin berat badan naik. Makanan manis, bersantan, gorengan. Di situ udah mulai goyah. Setiap tahun permasalahannya sama. Pasti akan menjelang Lebaran, itu pasti akan berat badan malah makin naik. Belum lagi nanti yang bikin kue. Nggak mungkin kan nggak makan. Icip-icip ya. Icip-icip. Padahal kalau untuk kalori 1 buah nastar itu sudah lumayan loh. Dan itu dilakukan berkali-kali ya. Nggak mungkin kan kita makan nastar 1 aja. Mungkin makan paling nggak 3 itu sudah berapa kalori itu. Karena ada mentega di situ, ada telur, ada tepung. Tinggi kalau sekali. kurma itu kan manis, aman nggak, Pak? Aman. Justru ini sekalian saya mau kasih tips ketika berbuka ya, biar nanti kita nggak kalap kayak gitu. Kurma ini bagus juga. Kurma kan sunahnya kita makan ganjil 1 sampai 3, 1 atau 3 ya gitu. Nanti ketika azan maghrib tiba, kita minum dulu 1 gelas air. Boleh nanti ada makan kurma 1 atau 3 biji.
gitu. Kemudian beri jeda untuk kita ibadah salat maghrib dulu sebelum kita akan makan besar. Gitu. Atau kalau misalkan nggak ada kurma, boleh nggak misalkan diganti dengan buah kayak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Pilih yang manis alami, boleh dari kurma atau buah-buahan. Boleh pisang, apel, semangka, melon atau buah-buahan yang aman tadi, yang nggak asam ya, jadi yang aman kayak gitu. Nah, boleh misalkan minum air putihnya boleh hangat nggak, atau yang suhu biasa nggak, atau minum es boleh nggak? Nah, perlu diperhatikan di sini, minum air putih suhu yang biasa atau hangat itu boleh, atau minum air kelapa. Karena air kelapa itu juga menggantikan elektrolit kita yang terbuang. Air kelapa murni ya, nggak ditambahin macam-macam ya. Betul, karena ada kalium di situ, ada elektrolit yang lain, karena itu fungsinya apa? Mengganti ion tubuh kita yang berkurang ketika kita puasa seharian. Gitu. Tapi tanpa gula ya, air kelapanya. Kalaupun Berarti manis bukan es degan. yang memang alami ya, manisnya ya. Gitu. Jadi minum esnya cenderung lebih bisa dikurangnya, dikontrol, jangan berlebihan. Ya. Minum es kan tinggi, ada susu kental manis di situ, ada creamer mungkin, atau mungkin ada gula di situ, ada sirup. Nah, kalorinya tinggi sekali karena mengandung gula juga. Jadi perlu diperhatikan di situ ketika buka, jangan terus langsung kalap. Beli takjil, minumnya es buah gitu. Atau es apa gitu. Nah, berbukalah dengan yang manis, tetapi harus hati-hati juga ya. Manisnya dipilih yang manis alami gitu. Boleh saja pengen minum-minum yang manis-manis nggak, tapi dikontrol lah ya. Kayak gitu sih. Manis dan setia ya. Mbak Claudia, bisa. terkait dengan pembahasan tema kita, ada yang beberapa poin yang perlu ditegaskan kembali, mengingatkan teman-teman yang mungkin saja baru bergabung, atau ya kita konklusinya seperti apa sih? Oke, yang pertama tadi cukupi kebutuhan kalori kita, asupan harian ya. Walaupun kita selama puasa berjam-jam tetap dipenuhi untuk kalori kita, jangan terlalu berlebihan. Perhatikan dengan isi piringku, dengan cara 50% kita makan sayur dan buah, untuk seperempatnya lagi makan karbo, sisanya makan protein hewani dan nabati atau kacang-kacangan. Nah, harus gizi seimbang, jadi lengkap ya, diusahakan lengkap. Kemudian tidak balas dendam ketika berbuka tadi. Penting itu, jangan kalap. Beli takjil, kolak. Beli takjilnya mungkin martabak manis atau apa gitu. Sudah war takjil ya sejak sore. War takjil ya. Jadi perlu dikontrol dari situ, menahan diri gitu ya. Kemudian kalau bisa imbangi dengan aktivitas fisik gitu ya. Jangan lupa kebutuhan cairan hariannya. Dengan aturan 8 gelas per hari, dibagi tadi 1 gelas buka, 4 gelas malam, 2 gelas kemudian ketika menjelang imsak, kemudian 1 gelas ketika sahur itu tadi ya. Itu bisa. Kemudian untuk hindari makanan asin, terlalu pedas, terlalu berbumbu, bersantan, hindari karena memicu asam lambung dan bikin kita cepat haus kayak gitu. Itu kuncinya di situ. Baik. Semoga kita bisa menerapkan tips-tips sehatnya dari Mbak Claudia tadi ya. Sekarang saya geser ke Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, terkait dengan tema kita, layanan kesehatan di Rumah Sakit Hafia, termasuk juga MCU tadi yang disinggung oleh Mbak Claudia. Mas, apakah ada penawaran spesial untuk selama Ramadan ini? Ya, itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya Mas Adnan. Yang spesial, kita ada paket namanya Prima Ramadan. Prima Ramadan, apa itu? Nanti bisa disampaikan clue-nya kalau datang ke Rumah Sakit Tulung Rejo, ke bagian pendaftaran sebut, saya mau ambil paket Prima Ramadan. Nah, gitu. Ini passwordnya itu ya? Iya, betul sekali. Itu istilahnya program spesial medical check up Ramadan. Jadi kita ada medical check up paket Ramadan hanya Rp710.000 saja. Sudah mendapatkan macam banyak pemeriksaan, ada darah lengkap, urin lengkap, SGOT, SGPT, kolesterol, banyak macam di situ. Nanti tadi sudah saya share di media sosial kita, di Instagram kita, itu medical check up spesial Ramadan. Tentunya dengan harga yang sudah paket relatif terjangkau dibandingkan dengan kita ambil satu macam item pemeriksaan gitu per masing-masing pemeriksaan. Jadi ini sudah kita paketkan, memenuhi dengan indikator ketika kita mengambil untuk pemeriksaan medical check up. Jadi seperti yang disampaikan dengan Mbak Claudia tadi,
pola makannya dijaga, kemudian ada aktivitas fisik, terus juga diimbangi dengan pemeriksaan medical check up. Ya. Dan tentunya perlu dipahami juga medical check up ini tidak menunggu kita ketika sudah sakit atau kita sudah ada gejala. Jadi memang ini seperti istilahnya kita menjaga diri ya. Jadi ketika nanti ditemukannya indikasi suatu penyakit atau dari hasil ada yang tidak normal sedikit, nanti kita bisa atasi sejak awal. Jadi misalnya ada kolesterolnya yang tinggi, gulanya yang meningkat dan lain sebagainya, nanti kita bisa atasi sejak dini. Tentunya ketika ini di bulan puasa Ramadan, pola makan kita sudah terjaga nih. Kita sudah dapat 2 minggu ya ini puasa Ramadan, sudah separuh perjalanan, sudah tertata pola makannya, aktivitas fisiknya bagaimana yang di rumah, kesehatannya pun juga sudah terkontrol. Jadi nanti ketika kita Lebaran, kita bisa kontrol nih. Oh, kemarin saya kolesterolnya tinggi nih, gulanya tinggi nih. Jadi apa nih yang perlu kita lebih hati-hati lagi? Karena takutnya ketika nanti kita Lebaran dengan banyaknya makanan sajian dari satu rumah ke rumah yang lain, kita mencip lain-lain dan sebagainya yang masuk tanpa kita kontrol. Setelah itunya mungkin kalau kita tidak tahu kondisi badan kita bagaimana, nanti membahayakan juga. Betul, panen keluhan ya. Panen keluhan. Jangan sampai nanti timbul yang lebih parah lagi, seperti itu Mas Adnan. Dan tentunya tidak perlu khawatir apabila ingin konsultasi gizi, kemudian mengontrol pola makan bagaimana, tentang berat badan harusnya bagaimana, silakan nanti bisa konsultasi langsung dengan ahli gizi kami di Rumah Sakit Tulungrejo. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Silakan nanti bisa konsultasi langsung dengan ahli gizi kami, dan tidak perlu khawatir juga tentang informasi yang saya sampaikan. Semua sudah kita share di media sosial kami, ada di Instagram kami ihc.rs Tulungrejo. Silakan bisa akses di Instagram kami, bisa tanya, komentar, DM pesan pribadi silakan. Dari tim admin kami akan berusaha respon cepat situ Mas Anan. Ya. Baik, Mas Hendra terima kasih informasinya. Terima kasih kembali. Sehat dan sukses terus. Mbak Claudia juga terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang menarik lain ya. Oke, itu tadi teman-teman perbincangan saya bersama dengan tim dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, bersama dengan narasumber Mbak Claudia Ayu AMDGZ, ahli gizi, kemudian ada juga Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit HVA, membahas tema puasa berat badan kok naik, apa yang salah? Semoga tips sehat yang dibagikan oleh Mbak Claudia tadi bisa kita terapkan. Untuk teman-teman yang punya keluhan lebih lanjut bisa langsung ke Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare di Jalan Ayani, Tulungrejo Pare. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh